Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita ya. Tentunya atas taufik dari Allah, nikmat kesehatan dan juga nikmat rasa rindu untuk belajar bersama itu juga merupakan taufik dan bentuk kasih sayang Allah untuk kita semuanya. Kemudian semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Umati filah, haifah lukunna jami'an, sehat semuanya ya. Alhamdulillah bi khair saja. Alhamdulillah. Baik, kita udah masuk di dars yang ke 16 ya. Darsus Disa Asyar. Ini tinggal beberapa dars lagi ya, Masya Allah, atas taufik dari Allah. Umat semuanya masih diberi kemudahan sampai detik ini untuk tetap melanjutkan belajar di kelas ini ya. Makin ke sini semakin bisa dinikmati setiap pelajarannya, insya Allah seperti itu ya, tidak ada yang bingung-bingung. Ya, dari pelajaran dari dars 1 hingga dars yang sekarang ini, yakni masuk ke dars 16, kira-kira bagian mana yang Ummahat itu masih ngambang gitu, belum 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 begitu mungkin pembahasannya, sebelum kita lanjutkan nanti ke pelatihan. Ataukah insya Allah sudah bisa dipahami semua? Alhamdulillah kalau sudah bisa semuanya. Dokter Dewi, yang Kalau mana? dokter, iya, kalau dokter Dewi itu menurut Ana sejauh ini perkembangannya sangat pesat ya. Maksudnya dari awal beliau masih bingung, sekarang tuh kayak makin sulit, malah beliau makin bisa mengikuti gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau menurut Ana. Karena yang ngebimbingnya yang pinter. Masya Allah, tidak, dokter. Ini semata-mata Sabar. taufik dari Allah. Sabar, Ya, yang Masya bimbingnya Allah. Masya Allah. Ya, Umi Ida, biasanya Umi Ida nih yang sering bertanya nih. Bagaimana kira-kira sampai dars 16 ini, Umi? Sambil ini Ustazah, Insya Allah sambil aman ya, Umi. Insya Allah, tapi ya memang harus belajar sana sini juga. Maksudnya belajar harus rajin-rajin ngerjain, terus yaitu nahu juga, karena ada hubungan-hubungannya ya. Ustazah. Jelaskan. Karena Pokoknya dari nol juga nggak pernah sekolah pesantren gitu, enggak juga saya. sama dong, Umi. Iya, jadi tidak harus kita, maksudnya nggak apa namanya, walaupun kita bukan kelulusan dari pesantren, insya Allah kalau kita ada niat, ada kemauan, tekad kuat, insya Allah kita juga bisa seperti orang-orang yang sudah pernah masuk pesantren, insya Allah. Itu ya yang perlu ditanamkan, iya. Jadi harus pede gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kayak Umi Hana itu juga Masya Allah ya. Semakin kesini semakin rajin masuk gitu ya. Jadi kayak Ustina nih yang ngasih mengikuti. semangat terus nih Nanti telepon. teleponin kalau beliau mau saja. Ada telepon masuk, biasa keganggu. Aduh maaf. Kalau nggak diteleponin lupa mulu beliau mah. Enggak. Jangan lupa. Udah siap kok dari tadi. Cuman tiba-tiba ada telepon masuk kan. Insya Allah, tayyib. Ya itu ya, jadi makin kesini pelajarannya memang makin kompleks. Tapi insya Allah kalau untuk di Rusulu Jilid 1 ini masih kategori aman untuk bagi mereka ya, bagi mereka yang memang mau telaten, mau bersabar, mau mengikuti pelajaran dengan baik. Adapun nanti hasil itu kita serahkan sama Allah. Ya, kita udah berusaha keras, terus kemudian jika memang mentok, misalnya ada suatu pelajaran yang belum kita pahami saat ini, insya Allah suatu saat akan kita pahami. Seperti itu. Bahasa Arab itu seperti itu. Bahasa Arab itu insya Allah mudah sekali jika kita mau sabar, mau benar-benar menekuninya. Gitu. Intinya jangan dibuat stres, jangan dibuat pusing, dibuat enjoy. Kita mencintai bahasa Arab,
karena bahasa Arab ini merupakan bagian syiar dari agama kita. Jadi kalau kita udah cinta, kita itu rasa pengen ketemunya itu kayak apa namanya menggebu-gebu gitu. Tuh, itu nasihat untuk anak pribadi ya supaya apa namanya juga membuat apa semangat untuk belajar bahasa Arab ini semakin meningkat ya. Jadi kita belajar itu nggak hanya di Durusul Lughah 1 ini, nanti masuk lagi ke jilid 2, masuk lagi ke jilid 3, masuk lagi ke jilid 4, udah selesai. Banyak lagi kitab-kitab baru yang menunggu kita. Nanti ada Syarah Al-Jurumiyah, kemudian syarahnya Tufatus Saniyah, Usobiyah, banyak sekali ya. Luas pokoknya bahasa Arab itu. Baik, itu aja ya. Masya Allah. Waktunya ya Ustazah harus ada banyak. Ya, ini sabar, tidak harus mengikuti misalnya full tiap hari bahasa Arab, tidak. Ya, paling tapi disempatkan dalam 1 pekan itu kita mempunyai waktu khusus untuk belajar bahasa Arab, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke tamarin yang kedua ya. Kemarin di dars yang ke-16 ini membahas tentang jamak taksir yang tidak berakal. Ya, sebelum kita masuk ke kitabnya, Ana mau tunjukkan dulu slide tentang pembahasan jamak taksir. Mungkin yang kemarin masih sudah sedikit lupa-lupa. Nah, ini kita bahas sebentar untuk mengingatkan. Semakin banyak di murojaah, semakin kita bisa mengingatnya dengan baik. Di sini nanti akan ada slide tentang kaidah jamak taksir. Sebentar. Ya. Nah, jadi masuknya ini nanti ke jumlah ismiyah ya. Nah, di sini ada kaidah jamak taksir untuk mengingat pelajaran yang kemarin yang telah lalu. Yang pertama, kaidahnya adalah di layar sudah ada screen-nya, Umahat. Sudah ya? Sudah Ustazah. Nah, kira belum. Yang pertama, apabila mubtada'nya jamak taksir li ghairil akil, li ghairil akil itu adalah tidak berakal, maka khobarnya mufrad mu'anas. Ya, karena kemarin itu bahasanya itu adalah di jumlah ismiyah, yakni kalimat yang diawali oleh isim, ya. Nah, kemudian yang kedua, bila mubtada'nya jamak taksir lil akil muzakkar, lil akil itu berakal ya, untuk berakal dan dia muzakkar, maka khobarnya harus juga jamak, baik itu dari jamak muzakkar salim, ya ini salah ketik, atau jamak taksir sesuai kebutuhan ya, seperti itu. Kemudian bila mubtada'nya jamak taksir lil akil muannas, sekarang yang untuk muannas, maka khobarnya harus jamak juga, yakni mu'annas salim atau taksir sesuai dengan kebutuhan. Yang di sini misalnya untuk mubtada'nya jamak taksir untuk yang tidak berakal, maka khobarnya itu kembali ke mana? Mufrad mu'annas. Nah, ini harus yang perlu kita garis bawahi dan perlu diingat. Kalau jamak taksir tidak berakal berarti kembalinya ke mufrad mu'annas. Misalnya isim isyarahnya mufrad mu'annas, berarti bukan ulaika tapi hadhihi ya, hadhihi itu. Jamak taksir yang tidak berakal ini apa sih contohnya? Contohnya kolamun, 1 pena, jamaknya menjadi aklamun ya. Terus kemudian kursiun, jamak taksirnya menjadi karosiu. Nah, ini jamak taksir memang harus dihafal. Jadi udah di screenshot Umahat yang ini atau enggak, nanti saya kirimkan. Sudah Kita saja. kembali lagi ke latihan ya.
ya. Kita masuk ke sini. Latihan yang kedua. Hawilil mubtada'a fi kulli minal jumala'il atiyati ila jam'in. Ya, ubahlah mubtada. Ini mudah ini, cuman mengubah mubtadanya. Di setiap jumlah di bawah ini ke dalam jamak. Sebenarnya bukan ke dalam jamak ya, cuman ini kan sudah ada dalam kurungnya nih, udah ada contekannya, ya kan? Nah, jadi cuman mengubah isim isyarah atau mubtadanya. Ya, ini ada misalun hadza baitun. Nah, ini hadza baitun ini jumlah apa? Jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Ingat ya, kaidah jumlah ismiyah itu mubtada harus ma'rifah. Ya, ma'rifahnya bisa berasal dari isim isyarah, bisa nama orang atau isim alam, bisa isim yang dilekati alif lam, bisa isim yang beridhofah atau mudhof ilaih. Nah, terus kemudian baitun. Nah, baitun ini adalah sebagai khobarnya. Khobar kalau mubtada itu harus ma'rifah. Nah, untuk sekarang khobarnya ini namanya khobar mufrad ya, khobarnya cuma satu. Maka dia harus nakiroh. Ya, untuk di jilid satu ini kita jelaskan kalau untuk khobar itu harus nakiroh, dia bertanwin. Ya, karena kalau nanti tidak bertanwin atau masih dalam ma'rifah berarti itu kalimatnya belum sempurna. Taib, kemudian dirubah ke dalam jamak taksir. Baitun itu jamak taksirnya adalah buyutun. Ya, ini harus hafal ya. Maka isim isyarah seperti yang ada pada kaidah yang udah kita jelaskan tadi, di sini isim isyarahnya menggunakan mufrad muannas. Hadihi buyutun. Hadihi buyutun ya. Nah, ini kenapa kok nggak pakai yang jamak ya? Memang karena sudah kaidahnya untuk jamak taksir, maka isim isyarah yang digunakan adalah mufrad muannas, jamak taksir yang tidak berakal ya, kurang tidak berakalnya tadi. Baik, insyaallah mafhum ya, Mahat. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan ke nomor 1. Tafadholi, Umu Kenta. Mungkin kah? Hai. Hadza najmun. Hadhihi nujumun. Nujumun. Ini Iya. bintang. Ini bintang-bintang. Nah, Mutazah ya. Jadi benda langit kalau kita belajar di dars-dars awal itu dia ada yang dihukumi apa? Mu'anas, ada yang dihukumi muzakkar ya. Nah, kalau najmun di sini itu ketika mufrad dia adalah muzakkar ya, ketika jamak taksir, jamak yang tidak berakal dia adalah mu'anas apa isim isyarahnya. Tapi kalau untuk as-sama'u atau langit, nah itu dia dihukumi mu'anas. Jadi dia memakainya bukan hadza, tapi hadihis sama'u. Gitu ya. Taib, Mumtazah Asanti. Lanjut berikutnya, Dokter Dewi. Hadza darsun. Ini apa? Durusun. Mm-mm. Hadihi bukan Ustazah. Ya, Ahsan. Hadihi durusun. Nah, artinya apa, Dokter? Itu kalau arti apa ya? Mm-mm. Durus. Tun. Apa ya Bu Ustazah? Lupa sih. Adar Susani. Ini sekarang kan kita di berapa? Berapa tadi? Adar Susadisa Asyar. Apa, Dokter? Darsun. Apa? Apa? Pelajaran. Oh, pelajaran. Nah, pelajaran yang ke-16, pelajaran yang ke-17. Nah, kayak gitu. Ad-darsu. Itu pelajaran. Nah, jamaknya dia duru. Durusun. Pelajaran-pelajaran ya. Nah, lanjut berikutnya.
Munur. Munur kok nggak kelihatan suaranya dari awal tadi Naam, kemana? Ustazah. Ya, Ada tas. idgham. Hadza qalamun. Hadhihi aqlamun. Nah, lanjut. Eh, Umi Rifda. Haza babun. Hazihi abwabun. Nah, lanjut. Hadza nahrun. Hadihi anharun. Mm-mm. Lanjut. Berikutnya. Artinya, Ustazah? Oh, artinya. Artinya, apa namanya tadi? Umu Sofia. Artinya apa? Ini sungai-sungai ya Ustazah. Anharun jamaknya. Nahrun sungai. Mumtaz. Lanjut. Umi Ida. Hadza jabalun. Ini gunung. Hadhihi jibalun. Ini gunung-gunung. Nah, Wasil. Hadza kalbun, hadhihi kilabun. Ini adalah anjing-anjing. Nah, setelah Umi Ana, Umi Hana. Ya, Umi Ustazah. Hana sama Umi Ana ini namanya selalu atas bawah aja. Insya Allah. Jaina juga boleh namanya biar nggak sama. Iya, Umi, tafadholi ba'daha. Ini sekarang nomor 8 ya. Nah, Ada Bahrun. Bahrun ya. nah, Bahrun. Aduh, bahar itu apa ya? Lupa. Apa? Ayo. Seringnya itu. Hadihi ini Baharun. Baharun. Biha, baknya, kasroh, biharun. Biharun kan. Biharun. Biharun apa ya? Lupa. Sudah ingat, Umi? Iya ya, suka ada ya di Al-Quran. Yang banyak ikannya. Laut ya. Kolam ya? Kolam laut, Umi. Laut ya. Oh iya, Laut. Bahar. Benar. Iya, iya. Ya, Sering Sungai kita ini ya. Bahar. Ya. Kalau Bukan Nahrun sungai. itu sungainya, ya. Kalau Tadi- Bahrun berarti lautnya. Nah, Lautnya. Ba'daha awalan. Bahrun. Na'udu ila Ummu Kenta. Tafadhali. Nomor kita punya saja, Hai. Masya Allah. Hada kitabun. Hadihi kutubun. 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 Hadihi kutubun. Nah, Hai. Ini Nasil? buku. Ini buku-buku. Nah, sah. Ba'daha Ada himarun. Hadihi humurun. 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 Nah, ini himar, humurun ini jamaknya ada 2. Tapi anak kodarul lupa. Ada yang ingat? Ada yang tahu maksudnya? Ada yang tahu nggak? Ada di Hamra bukan Ustazah? pelajaran selanjutnya. Hamraun. Di selanjutnya ada. Hamraun. Himarun di belakang ada ininya juga apa? Apa ya? Ada ya? Ada. Ini. Ada. Tadi saya lihat ada himarun terus ada kurungnya ini gitu. Lupa saya. Apa tadi Ummu Nur? Ana lupa. Hamra ya jamaknya. Hamro. 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 Hamro bukan merah. Hamraun.
Apa tadi? Imaratun. Sudah ya. Ustazah di halaman 96 nomor 9. Oh, taib. Oh ya, hamiru. Hamiru. Hamro'u itu ahmar. Oh, Hamro'u Hamirun. itu untuk muannasnya Berarti warna apa merah. namanya? Ya. Iya, warna merah. Padahal ini ya, ini. Hamiru atau hamirun atau al-hamiru. Nah, mumtaz. Nanti ada di. Apa artinya? Himarun. Lanjut. Bukan Dewi apa siapanya? Apa Umi Nurul? Saya. Baik. Hadza sarirun. Hadhihi sururun. Nah, ini sururun coba dalam Al-Quran itu apa? Tempat tidur ya. Ya, kalau dalam Al-Quran ingat di surat apa? Di pan. Sururun. Di surat Sururun antara 81 ya. Ya, sururun marfu'ah. Nah, itu marfu'atun itu menunjukkan bahwa sururun ini adalah jamak taksir liwairil akil. Sehingga dia mubtada'nya ya atau sifatnya menggunakan marfu'atun. Ya, mu'anas. Nah, itu dalilnya dalam Al-Quran ada. Sururun. Sururun marfu'ah. Surat. Al-Waqiah kalau nggak salah ya. Ya, Waqiah. Atau Ar-Rahman ya. Ya, antara itu. Iya, Ustaz ya. Al-Waqiah ya. Baik. Ar-Rahman rasanya juga ada. Baik, lanjut berikutnya. Ada daftar. Hadza daftarun. Hadza daftarun. Hadzi Apaan tulis? dafatirun. Siapa? Artinya, Umi? Daftar. Ya, apa? Daftar. Ayo, daftarun. Ini nulisnya di daftarun enggak nih? Apa itu daftarun? Oh, buku tulis. Ya, Mumtaz Hasan. Harus dikasih kode dulu ya. Masya Allah. Baik, lanjut berikutnya. Hadza maktabun. Nah, Hadhihi makatibun. gimana? Hadhihi makatibu. Iya, bidun tanwin ya, tidak tanwin ya. Taib, badah. Hadza fundukun. Aha. Ini hotel. Nah, Hadhihi fanadiku. sah. Apa Ustazah, ini kok nggak pakai tanwin, kenapa ya Ustazah ya? Ana jelaskan satu lagi ya. Nanti Ana jelaskan insyaallah. Lanjut. Hadhihi sa'atun. Hadhihi sa'atun. Ini sama ya, Salah? Hadhihi sa'atun. Ini adalah jam-jam. Nah, nanti ini Ana jelaskan juga. Kita selesaikan dulu ya. Lanjut. Umi Zainah. Umi Zainah. Oh iya. Nah, Zaina ya. nah, iyalah ya. Zainah. Hada sayyaratun. Nah, aidi marah. Hadhihi Guru. Hah? Sayyaratun ya, Ustaz. Maratan wahidah diulang coba, Umi. Hada sayyaratun. Kenapa kok hadza? Ada karena tunggal ya ini. Ya, Umi itu Umi haknya kelewatan nggak dibaca. Hadihi. Iya, hadihi sayyaratun. Oleh karenanya anak tanya kenapa hadza? Lupa. Wasil. Hadihi sayyaratun. Sama. Ba'da ha? Baik. Naudi ila mukenta tafadholi. Ini ada dua jadi hadihi
Artinya beliau belum saja. Hmm? Artinya beliau belum. Ya. Ya. Ini jadi dua-duanya hadihi ya. Hadihi saya Nah, iya. ini mobil ya kalau nggak salah. Hasan. Mobil. Mumtazah. Hadihi irotun. Hadihi irotun. Ini Nah. pesawat. Ini pesawat. Dan Saya Dewi, ingat ke ini ya, ke burung. Bu Tuh. Dokter. Oh iya, Ya, bentar. atau Soalnya keputus-putus. Iya, sayang. Saya ya sekarang ya. Ya. dokter. Zalika najmu. Aidi Maro. Terus kok ininya kosong? Yang makanya dokter Dewi isi biar gak kosong. Zalika najmu kan? Najemu apa najemun? Ada alif lam mim tidak? Najmun. Iya, hati-hati ya tanwin dan tidak tanwin. Mufradnya. Nah, Zalika sekarang terus ininya ah, ya apa? gimana? Pakai apa kira-kira? Zalika lil bait au lil qarib? Zalika Zalika itu jauh. jauh. Nah, sekarang najmun. Jamaknya tadi apa? Nujumun. Ya, nujumun. Taib. Nah, sekarang isim isyarahnya kita pakai apa? Jamak. Pakai hadihi sama. Kalau hadihi lil qarib au lil ba'id? Dekat. Dekat. Sekarang Qarib. di sini zalika lil ba'id. Maka di sini Ba'id. harus juga lil ba'id. Apa? Zalika untuk muzakkar. Kalau muannasnya? Tilka. Nah, mumtaz Hasan. Sakinah. Nah, baik. Ba'daha? Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Nah, Hasan sama ya. Tilka Ya. semuanya. Nah, saya- Saya rotun. Ya. Baik, kita bahas yang tadi. Ini ada mamnu minas sarf. Isim yang tidak bertanwin. Nah, ini kita nggak bahas wazan dulu, biar nggak pusing ya. Jadi begini, apabila menemukan suatu kata dalam kalimat yang dia terdiri dari 5 huruf, yang mana di tengahnya ada alif, itu pasti dia tidak boleh ditanwin. Tamam? Ya, itu untuk mengingatnya. Anak ulang lagi. Apabila kita menemukan suatu kata dalam kalimat, ya, yang mana kata tersebut terdiri dari 5 huruf. Wahid, isnan, salasa, arba, khamsah. Maka di tengahnya ada alifnya, yang di tengahnya ada alifnya, maka kata tersebut tidak bertanwin, tidak boleh ditanwin. Ya, dia domah saja atau fathah saja atau kasrah bukan ya. Jadi domah atau fathah. Ini kalau kita belajar tentang wazannya mafailu. Sighah muntahal jumu, tapi tidak usah dipusingkan apa itu ya. Yang penting gini aja kaidah ini. Kalau ketemu kata dalam kalimat yang terdiri dari 5 huruf, ya 5 huruf, pokoknya 5 huruf kita lihat ya. Dal 1, fa 1, 2, alif 3, ta 4, ro 5. Sekarang maka tidur 1, 2, 3, 4, 5 sama. Fana diku 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5. Maka dia isim tergolong dari isim yang terlarang menerima tanwin atau isim ghairu munsharif. Iya. Wazannya apa?
wazan atau timbangan atau rumusnya adalah mafa'ilu. Iya, itu. Umi Ida. Iya, dari isim ghoiru munsorif ya masuknya. Kalau yang Nah, muntahmu itu apa tadi? bagaimana? Yang tadi ada Ustazah muntahal jumu gitu. Ini Nah, termasuk sigoh muntahal jum itu wazan. Ya, oh, wazan atau timbangan. Ya, ini mafa'ilu. oke. Muntahal jumu. Yang kita kalau belajar nahwu kemarin masih kita lewatin itu. Oh iya, baik Yang Ustazah. nah, itu ya. Nanti insya Allah kalau sudah agak di pertengahan lagi, kita balik lagi ke sana. Ya, Baik. jadi kalau untuk awal-awal kita belajar nahwu, kalau didetailkan nanti ndak mumet, kasihan. Iya. Gitu ya. Taib. Ya, ini ya. Gimana? Pokoknya ini tadi kan kata dalam kalimat terdiri dari 5 huruf, maka ia termasuk Jangan 5 huruf, yang di tengahnya ada alifnya. Tambah ya. Ada alifnya di tengah. 5 huruf yang tengahnya 5 huruf ya. Ini 4 huruf ya Ustazah. Tengahnya baru alif Ini ya, alif kan termasuk huruf juga kan? gitu. Nah, itu tengahnya 5. Tengahnya alif. Kemudian apa tadi Ustazah terus takut salah nyatetnya. Gimana? Sampai mana? Bingungnya gimana? Coba Umi ulang dulu tulisan catatannya Umi. Ya, kata dalam kalimat terdiri dari 5 huruf. Maka ia termasuk ya 5 huruf yang tengahnya alif ya. Maka ia sin ghoiru munsorif. Betul. Mumtazah. Dah tuh betul tuh. Insya Allah. Dannya tadi sigot muntal jumu tuh apa mafa'ilu ya. Gitu ya Ustazah. Iya, wazannya mafa'ilu termasuk dari siwah muntal jumu. Ustazah. Jadi muntal jumu itu jamak taksir yang mempunyai timbangan gitu maksudnya. Tapi nggak usah sampai sana, kalau masih bingung nggak apa-apa. Cukup ini aja tadi ya. Yang mempunyai timbangannya. Betul. Jamak taksir yang memiliki wazan atau timbangan atau rumus ya. Jadi jazakallahu khair. Jadi rumus jamak taksir itu ada yang kiasi, ada yang simai. Kalau kiasi yaitu ada wazannya mafa'ilu contoh ya tadi ya. Nah, kalau yang simai berarti kita mendengarkan apa yang orang Arab bilang. Misalnya kayak najmun. Tadi apa jamak taksirnya? Nujumun ya. Najmun, nujumun. Nah, itu kiasi. Simai ya. Kalau ada wazannya berarti kiasi. Kias ya, bisa ditimbang. Gitu. Kalau simak berarti simak mendengar. Oh, berarti mendengar. Kayak gitu aja. Mudahnya untuk memahami. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada sa'atun. Nah, ini sepintas kita lihat seperti jamak muannats salim ya, karena diakhirin alif dan ta. Karena ini termasuk dari apa? Isim lil ghairi akil, isim ghairul akil ya. Yang tidak bertanwin, maka di sini bukan jamak muannats salim tapi jamak taksir ya. Nah, jadi kalau untuk jamak muannats salim itu berarti dia untuk yang berakal. Adapun seperti ini yang rumusnya sama kayak jamak muannats salim, itu bukan jamak muannats salim tapi masuknya ke jamak taksir. Baik, sampai sini apakah bisa dipahami dengan baik pelajaran di sini? Jadi yang nomor 15 ini jamak taksir ya Ustazah? Nah, ya. Bukan jamak, bukan apa? Termasuk 15, 16, 17. Bukan jamak muannats salim. Ya, jamak dibagi 3. Kemarin apa aja? Jamak taksir, muannats salim, mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim berarti jamak untuk yang berakal. Ya, laki-laki. Mudzakkar yang berakal. Berakal di sini bisa orang, bisa sifatnya. Misalnya sifatnya itu Zakiun ya. Zakiun bisa takdisri juga sih. Misalnya apa? Kalau sifat atau profesi muhandisuna. Nah, kayak gitu ya, muhandisuna. Kalau tabibun dia pakai jamak taksir at-tibau.
Terus misalnya lagi mudarisuna ya. Terus misalnya lagi apa? Ayo kita ingat-ingat lagi sifat-sifat untuk laki-laki apa ya Umu Sofia? Ya Umu Sofia. Fallahuna. Hmm? Fallahuna. Ya fallahuna. Nah, ya itu. Pokoknya yang sifat terus kemudian yang berhubungan dengan mudzakkar. Nah, itu bisa di jamak mudzakkar salim mufrad. Nah, ini juga ya termasuk di nomor 16 dan 17. Dia juga saya rotun sebenarnya kayak jamak muannas salim. Tapi di sini dia jamak taksir. Nanti kalau kita belajar mulhak, insya Allah suatu saat nanti ya. Itu nanti ada penjelasannya. Apa-apa yang masuk ke mulhaknya muannas salim, apa-apa yang masuk ke mulhaknya eh, jamak mudzakkar salim. Ya, pokoknya belajar bahasa Arab itu seru. Makin banyak perintilannya. Itu ya. Taib, ada lagi yang mau bertanya? Dokter Dewi aman ya sampai sini? Insya Allah. Kita lanjutkan ya, Mahat. Ini semoga hari ini bisa selesai nih di dars yang ke-16. Asyir ilal asma'il atiyati bismin isyaratin munasibin lil qaribi hadha hadhihi haula'i. Nah, di sini disuruh mengubah atau meletakkan ya. Letakkan isim isyarah di bawah ini yang sesuai untuk yang dekat ya. Ada berarti untuk mudzakkar, mufrad mudzakkar, hadi untuk mufrad muannas dan jamak taksir yang tidak berakal. Kemudian haula'i ini bisa untuk jamak muannas salim, bisa untuk jamak mudzakkar salim. Ya, terus kemudian ya udah itu. Baik, kita lanjutkan wasil. Man takrobadaha. Siapa tadi setelahnya? Ya, saya. Umi Rifdah. Haza rajulun. Nah, kan? Badaha? Hadihi rijalun. Hadihi rijalun akil al ghairul akil. Oh, akil. Iya. Berarti anu ya, tetap hada rijalun. Ulai rijalun. Iya, ada haulai. Nah, oh, lanjut. Hadza kalbun. Oh, nah, ada. Hadihi kilabun. Tamam. Nah, ada. Umi Zaina. Tapi mic-nya udah kebuka ya. Suaranya beliau dan tidak Ya, Umahat. masuk. Masuk. Ini kan ini Masuk. untuk mana? Apakah dijamakan atau gitu? Gitu ya, sudah. Gini. Jadi Umi tinggal nyari nih isim isyarah yang sesuai dengan khobarnya. Nah, ini kan ada khobar nih, tapi belum ada mubtada'nya. Nah, mubtada'nya kita ambil dari isim isyarah. Nih, isim isyarah yang disediakan tuh ada 3. Ada hadza, hadhihi, sama haulai. Kira-kira yang cocok untuk kata di nomor 5 ini, apakah dia? Kalau Mm-mm. Yang 5 ya, Umi ya? ya, kalau 5 Mm. ya. Nah, Dari tadi di atas sudah ada kalimat 5 kata ini. Mm-mm. Coba di scroll bukunya. Kok di scroll sih di dari ini apa ya? Dari dulu ini dari lupa ya Ustaz, aduh ini apa ya?
Ya, durusun. 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 Nah, kira-kira isim isyarah yang kita gunakan atau mubtada yang kita pakai yang mana? Hadza, hadhihi. Ini berarti hadihi. Ya. Mumtazah hadhihi. Kenapa hadhihi? Ini mu'annas ya. Ya, karena Ini durusun adalah itu jamak taksir yang tidak jamak taksir yang berakal. berakal. Sehingga mubtada'nya kita memakainya adalah mufrad mu'annas. Mumtazah asanti. Ya, pelajaran-pelajaran. Ini adalah pelajaran-pelajaran. Taib. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 6. Soal nomor 6 maksudnya ya. Naudzubillah mungkin tafadholi. Jazakallah. Jazakillah khair. Di Jepang udah maghrib ya Umi ya? Iya. Kayaknya tadi Bu Kenta lagi ngasih makan anaknya dulu deh. Taib. Badaha. Kita ke siapa? Ya. Dokter Dewi. Baik, nomor 6 ya Bu Ustazah. Nah, Haulai mudarisun. ya. Mudarisun. Mudarrisuna. Ya, roknya pakai tasydid. Ya. Haulai mudarrisuna. Nah, San. Lanjut. Haulai akhwati. Akhwati atau akhwati? Akhwati. Iya. Nah, lanjut. Dadah. Yuk. Siapa? Nomor 4. Kolam. Ayo Murifda nggak ada. Taib. Kita lanjut ke Musof ya. Ida dulu. Tahu. Iya. Iyalah ya Murifda. Oh ya. Aklamu berarti hadhihi. Nah, hadhihi. Aklamu. Pakai mukola. Aklamun. Aklamu. Musof ya yalah. Hada kitabun. Nah, badah. Oh, saya salah. Hadihi saya rotun. Saya rotun. Rotun. Ya, rotun. Hadihi saya rotun. Nah, sah. Badah. Hadhihi sayyaratun. Nah, Ustazah itu hadihi apa hada ya Ustazah yang ke-11? hadhihi. Hadihi Kenapa? ya. Iya, Berarti hadhihi. sama ya ininya. Oh, karena ada ini ya. Karena ini mau Apa muannas ya? Nah, sahih. San. Taib. Lanjut. Siapa? Umi siapa tadi? Yang tadi Umi Ana ya. Sekarang Umi Zaina. Umi Ana tadi sudah ya? Umi Ana nomor 7. Taib. Umi Zaina. Jaina. Oh ya. Udah saya rutun ya itu barusan. Nomor 12. 12 himarun ya. Mumtazah. Binatang itu Kira-kira apa? unta ya bukan? Keledai. Atau apa ya? Keledai. Keledai ya, keledai. Jadi ini apa ya? Benda ya, tidak berakal. Jadi ada ya. Ya, hadza. Karena mufrad. Maka kita pakainya hadza. Nah, untuk mufrad. Ba'daha nomor 2 dulu. Mungkin tanya belum. Dokter Dewi. Oh ya. Hada kitabun. Ya, hadza. Nah, lanjut. Itu kitabun apa kutubun? Maaf. Oh iya. Apa Dokter Dewi?
Kalau mufrad berarti ada apanya? Ada alifnya ya, panjang. Nah, ini kira-kira mufrad apa jamak? Oh, jadi ini jama ya? Iya, nggak ada alifnya ya. Nggak ada Kalau alifnya. kita buna, Kutubun. kalau jamak dia nggak ada alifnya. Kutub. Mm-mm. Nah, Jadi bukan haza dong. bukan. Apa dong? Ini dekat ya. Hadihi. Nah, Baik, lanjut. Hadhihi humurun. Nah, lanjut. Ainun itu hadhihi. Nah, Hadhihi ainun. hadihi ain. Baik, Ain. lanjut. Hadhihi tabibatun. Lanjut. Mhm. Lanjut. Haulai tobibatun. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikunna jami'an. Nah, ini soal nomor 1 sampai dengan 17 ini berupa jumlah ismiyah ya, yang mana di sini mubtada'nya berupa isim isyarah, isim ma'rifah yang didatangkan dari isim isyarah ya. Maka disesuaikan jika mubtada'nya itu mufrad muzakkar maka khobarnya mufrad muzakkar. Contoh di nomor 1 ya. Kemudian kalau mubtada'nya itu jamak maka khobarnya juga menyesuaikan. Nah, di sini menyesuaikannya dia adalah jamak mudzakkar salim. Ya, terus kemudian kalau mubtada'nya atau di sini khobarnya ya, di sini khobarnya adalah jamak taksir yang tidak berakal, maka mubtada'nya menggunakan isim isyarah mufrad mu'anas. Terus kemudian lagi kalau di sini ya khobarnya berupa jamak mu'anats salim, maka mubtada'nya di sini menyesuaikan juga jamak mu'anats atau jamak ya, jamak karena haulai bisa digunakan untuk mu'anats dan mudzakkar. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Latihan 3 aman ya, insya Allah mudah. Ya, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, soal nomor 4. Yuk langsung. Giliran siapa, Umi? Nur. Oh, Afwan, tadi lagi ada telepon. Nah, itu ya. Nomor Iya. kamu sudah? Ya, baca soalnya dulu. Kita masuk latihan keempat, tambahan yang keempat. Asyir ism asma'ul atiyati bi asma isyarati. Isim isyarah munasibatul lil ba'id dengan lil ba'id ya berarti ya. Dalika tilka ulaika. Raqmun kam? Wahid. Nomor berapa sudah? Iya, nomor 1. Oh, wahid. Zalika talibun. Nah, nomor 4, Umurida. Ayo, bisur ah. Nggak usah dipanggil-panggil lagi, Umi. Maaf. Siap-siap. Ya, Hmm. Oh, ulaika. Nah, San. Yuk. Nujumun. Tilka nujumun. Ada kemusalif. Nomor 3. Sof ya. Oh, 1, 2, 3. Dalika najmun. Nah, Saya tilka nujumun. tamam. Tilka bintun. Nah, San. Iyalah ya. Man takra? Man tujib? Ba'daha?
Tadi terakhir siapa ya? Umi Sekarang Zainah. Nah, Umi Umi Zainah. Zainah. Umi Zainah. Aina anti Umi Zainah. Umi Aduh, Zainah. ya ya. Ya. Maujudah. Mau pijit-pijit kok ini ketutup, maaf. Nah, Itu ini ya. Hmm, Bana 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 Banatun. binatu. Banatun. Banatun. Kalau Ah, binatu itu laundry. Zalika. Ya laundry. Zalika Iya. banatun ya. Kalau Banatun. banatun apa Umi? Banatun itu benda berarti apa? Hmm, hmm, Banatun anak-anak perempuan. Sekarang isim isyarahnya apa? ti- Anak perempuannya banyak jamak. Maka isim isyarah yang digunakan tilka ya berarti. Zalika. ulaika. Banatun berakar. Maka kita Ulaika. kembalikan jamaknya ya. Ulaika. Sekarangnya juga jamak. Ulaika banatun. Baik. Iya. Ulaika. Jamak ya. Sampai. Nah, Dokter Iya. Dewi. Makasih. Oh, saya ya. Apa ini? Darojatun. Oh, Darajat. Darojatun itu apa Sepeda. ya? Oh, sepeda ya. Nah, Hmm, berarti tilka ya. nah, Tilka masa? ya. Tilka darojatun. Nah, Tilka darrojatun. nah, Zalika sarirun. ya Asan. Sariru. 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 Tilka sururun. Nah, Tilka dajajatun. San. Tilka mudarrisatun. Nah, Umi Til. Zainah. Ya. Tilka hajun. Ada deh kayaknya. Tilka, nah. Tilka itu Hmm. Dari satun apa artinya? haji itu bukan hajun. Para ibu guru, para pengajar. Ibu guru. Nah, kita pakainya yang mana? Nomor 13 Dari- kan. Ini Ustadzah suara Ustadzah putus-putus. Maaf. nomor 13. Umi Zainah nomor 13. Siapa? Udah ya, Anawaya. Umi Zainah nomor 13. 13. Mudari satu. Ya, mudar risatun. Isim isyarah yang dipakai apa? Mudari satu. Mudar risatun itu maknanya apa? Artinya apa, Umi? Itu guru ya. Ya, para ibu guru. Berarti, Para ibu guru. Ulaika. ya, ulaika mumtazah. Kata lahir angkas. Baik, lanjut berikutnya. Gadis. Oh, siapa ya? Dokter Dewi. Oh, hajun ini haji ya. Nah, Eh, hajun berarti haula ini jamak atau tunggal mufrad. mufrad. Iya, mufrad. Tilka hajun. Mudzakkar atau mana? Hajun muzakkar ya. Berarti zalika.
Ya, muzakkar pakainya berarti mufrad za. Zalika. Nah, Zalika. iya Hasan. Lanjut berikutnya. Ulaika hujjaj. Hasan, lanjut. Zalika masjidun. Nah, Haulai sayyaratun. Kok Aha. haulai? Maaf. Ulaika sayyaratun. Sayyaratun, dia berakal atau tidak? Oh iya, astagfirullah. Jangan taruh sama alif dan taknya ya. Ya, tilka sayyaratun. Nah, tilka. Baik. Barakallahu fikum aja. Ya. Nah, ini kita bahas ya. Nah, ini asmaul isyarat lil qarib. Isim-isim isyarah untuk yang dekat dan dia al-aqilu atau berakal ya. Hadza talibun, haula'i tullabun. Itu untuk muzakarnya. Hadza mufrad, haula'i jamaknya. Kemudian hadhihi talibatun, ini adalah seorang siswi. Nah, ini untuk mufradnya haula'i talibatun. Mereka ini adalah para siswi. Nah, kemudian asmaul isyarati lil ba'id. Isim isyarah untuk yang jauh dan berakal ya. Dzalika talibun. Itu adalah seorang siswa. Ulaika tullabun. Mereka itu adalah para siswa. Tilka talibatun. Itu adalah siswi. Ulaika talibatun. Mereka itu adalah para siswi. Nah, ini yang pertama. Hadza hadhihi dan contohnya ini digunakan yang untuk berakal. Kemudian kita masuk untuk yang asmaul isyarati lil qarib ghairil atau ghairul aqili ya. Isim isyarah untuk yang dekat dan dia tidak berakal. Contohnya hadza baitun. Nah, ini sekarang jika jamaknya maka berubah ya. Dia menggunakan hadhihi. Hadza baitun. Ketika jamak menggunakan hadhihi. Hadhihi buyutun. Kemudian ketika mufradnya untuk muannas hadhihi sayyaratun. Nah, ketika jamaknya dia juga menggunakan hadhihi sayyaratun. Kemudian berikutnya untuk yang jauh ya. Isim isyarah untuk yang jauh dan untuk isim yang tidak berakal. Zalika baitun itu adalah sebuah rumah, maka berubah menjadi tilka. Zalikanya berubah menjadi tilka karena isim isyarah yang digunakan adalah harus untuk mufrad muannas. Tilka buyutun itu adalah rumah-rumah. Tilka sayyaratun itu adalah mobil. Tilka sayyaratun itu adalah mobil-mobil. Taib, alhamdulillah, insyaallah pelajaran ke-16 kita selesai ya, insyaallah. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi di dars yang ke-17 pas waktunya. 17 ya. Ya, ini mudah insyaallah ya, latihan-latihan juga banyak ya. Kalau yang latihan di tamrin ketiga tadi itu untuk latihan isim isyarah yang dekat. Kalau yang di nomor 4 ini adalah latihan untuk isim isyarah yang jauh. Yang perlu diingat, kalau untuk jamak taksir tidak berakal berarti isim isyarahnya menggunakan mufrad muannas ya. Mufrad muannas. Baru tahu nih tuh. Jamak. Hah? Gimana? Insya Allah baru tahu gitu. Maksudnya kalau misalnya nggak belajar begini, mungkin kita akan bilangnya tetap aja. Tidak Iya, berakal. Misalnya yang nggak berakal jadi dipakai haulai. Iya ya. Insya Masya Allah. Allah ya. Banyak itu di Al-Quran ya. Semuanya yang jamak taksir tidak berakal, benda langit, terus Jamak kemudian kayak tadi itu syururun. Nah, itu semuanya juga makainya adalah kembalinya ke mufrad muannas. Begitu juga dengan sigoh muntahal jumuk tadi ya. Apa namanya, rumus untuk jamak taksir yang dia tidak berakal, dia juga menggunakan atau kembalinya ke mufrad muannas. Ya, selamat berarti, selamat dipraktekkan nanti kalau pas baca dalam Al-Quran, kalau ketemu
jamak taksir yang seperti itu boleh ditandain, dicatat dalam kitabnya masing-masing. Untuk apa? Untuk memperkaya mufradat ya. Jadi oh ternyata tuh ini apa namanya fiil yang digunakan, isim isyarah yang digunakan dan khobar yang digunakan kalau yaitu berupa jamak taksir. Iya, Ah, sudah. Ustazah ya lupa ya. Jamak taksir itu untuk yang berakal dan tidak berakal ya. Itu namanya jamak taksir ya, Ustazah. Betul. Jadi jamak taksir itu pengertiannya isim yang jamaknya itu tidak selamat yang rusak itu. Dia nggak selamat dari bentuk mufradnya. Misalnya kayak tadi itu sariyerun ya, sinnya itu dia fathah. Iya. Yang gini. Sariyerun sinnya fathah, roknya kasrah, kemudian ada ya-nya, terus terakhir itu doma. Nah, jamak taksirnya kan menjadi apa? Sururun. Turun. Ya, sururun. Nah, hilang, ada yang hilang. Kemudian dia juga berubah semuanya fathahnya. Nanti kayak kolamun misalnya. Ulang. Kolamun. Ini jamak taksirnya tadi apa? Alam. Oh iya itu. Tambahan hamzah. Kemudian kofnya yang tadinya itu fathah dia menjadi sukun. Kemudian ada tambahan alif ya kan. Terus kemudian ya ada tambahan. Dia nggak maksudnya nggak tetap dari mufradnya. Dari Kalau wajahnya. jamak mudzakkar salim, kalau jamak mudzakkar salim misalnya tadi itu mudarisuna. Nah, ini masih ada mudarisun dari kata mudarisun. Kemudian menjadi jamak mudzakkar salim menjadi mudarisuna. Ya, masih ada ininya. Huruf mimnya sama, kemudian dalnya sama, roknya Masih sama, mengikuti masih juga. ada, sinnya juga masih sama. Ini salim yang selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Tinggal nambahin wawu dan nun ya. Karena rumusnya jamak taksir seperti kita ketahui, ya ini mufrad ditambah dengan wawu dan nun atau mufrad ditambah dengan ya nun ketika dia apa? Ketika dia mansub dan majrur. Baik, barakallahu fikunna jami'an. Sampai sini dulu ya Umahat belajarnya. Jangan lupa di murojaah. Bagi yang belum paham, silakan didiskusikan di grup. Atau bertukar mungkin bisa juga bertanya sama teman-temannya yang mungkin sudah memahami. Ya, semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah pahamkan kita kepada pelajaran hari ini yang udah kita pelajarin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis as-salli li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing dan semoga Sama-sama Ustazah. Jazakillah khair. Jazakallahu khair, Ustazah. wa jazakallahu khair. Pamit. Assalamu ilal liqa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin tutup insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.